Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, awal bulan Desember tahun 2025 ya, saya kembali lagi hadir dari ibu kota Nusantara. Sudah ada yang tahu ini di mana? Ya, ini di lokasi pembangunan jalan dari arah KIPP menuju ke lokasi hunian vertikal TNI. Kemarin kan minta teman-teman yang Bang coba lihatkan dong akses menuju ke hunian vertikal TNI. Nah ini dia ya. Saat ini progresnya di kawasan ini terus dilakukan pengerjaan ya. Jadi bukan cuma di sub BP 1B, tapi di sini juga sama nih. Ada pembangunan jembatan, jalan, penghamparan ini ya, pemadatan tanah. Terus juga ada yang sudah mulai dicor, ada yang udah mulai dihampar LPB, LPA dan lain-lain. Tapi sambil lanjut ya teman-teman semua, saya mau ngabarin beberapa fakta ya dari IKN. Ada 6 fakta terbaru dari IKN. Yang pertama itu IKN itu ada bangun lagi 24 embung ya dan kolam retensi baru di KIPP dengan kapasitas 3 juta meter kubik ya. Jadi menambah 2 juta meter kubik dari sekitar 30 embung yang sudah ada, informasinya teman-teman. Jadi kan kemarin ada kekhawatiran tentang air ya, tentang bagaimana sih nanti air di kawasan IKN, apakah nanti kekurangan atau tidak. Nah ini sudah ada lagi dibangun 24 embung dan kolam retensi di KIPP. Jadi kapasitasnya itu 3 juta meter kubik. Jadi menambah 2 juta meter kubik yang sudah ada. Kemarin kan sudah ada 30 embung ya yang sudah dibangun, sekarang ditambah lagi 24 embung lagi gitu teman-teman. Yang nantinya embung-embung itu juga berfungsi sebagai cadangan air. Ada darurat tentang kebakaran dan lain-lain bisa diambil dari situ ya kan. Dan juga menjadi kawasan ini sejuk. Setuju nggak? Nah ini teman-teman semua, kita sudah sampai di kawasan dekat pembangunan hunian vertikal TNI. Semakin ini ya terlihat bangunan hunian vertikal TNI tertutup sudah ya untuk dinding-dindingnya. Sudah seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu, kan kita udah beberapa waktu ya nggak kesini ya. Ini pertama kali lagi saya sudah ngajak teman-teman di awal Desember untuk di kawasan hunian vertikal TNI ini. Dan juga kalau kita lihat jalan aksesnya juga ya di bawah ini sebagian sudah ada yang dicor beton, sebagian juga masih ada yang pembangunan MUT. Dan ini di kawasan ini MUT-nya udah ditimbun teman-teman ya, udah rata dengan jalan kalau kita lihat. Nah ini saya coba mutarin lagi dulu ya di kawasan hunian vertikal TNI ini untuk melihat bagaimana sih situasi terbarunya. Dan di kawasan ini juga nanti kan akan ditanamin dengan pepohonan ya, seperti yang di hunian-hunian ASN yang sudah jadi sekarang kan di KIPP. Nah di tengah-tengah nanti ini tuh akan ada pohon-pohon yang ditanam dan juga ada taman-tamannya kan. Dan kemarin pada saat saya ngajak teman-teman semua, oh ya yang belum nonton video kemarin silahkan disimak ya. Itu saya juga ada memperlihatkan bagian ini ya, tangga atau jembatan susur gedung yang ada di hunian SN2. Nah, kemungkinan juga nanti di sini juga akan ditata sedemikian rupa ya, menjadikan kawasan ini tuh kayak sejuk gitu. Terus juga ada tempat-tempat taman bermainnya, ada tempat olahraganya dan lain-lain kan. Di sana juga ya ada tempat gym ya di setiap gedung kalau saya lihat. Dan ini dia teman-teman semua untuk gedung ya hunian vertikal TNI Ibu Kota Nusantara. Dan ini tidak jauh dari kawasan inti Nusantara tuh ya. Maksudnya tidak jauh dari kawasan Istana Negara ya. Kalau kawasan inti kan ini masih inti ya teman-teman semua ya. Ini masih inti karena dekat aja kok dari istana dari ke sini. Nanti juga saya akan coba ngajak teman-teman semua, kita coba arahkan ke arah Istana Negara di sana dan juga ke arah gedung PUPR ya yang kemarin kita lihat dari bawah. Dan ini situasi terbaru di kawasan gedung vertikal TNI. Kalau kita lihat di bawah itu lagi dibangun ini ya, GWT ya teman-teman ya, ground water tank gitu kan, GWT apa sih, GWT ya teman-teman, nggak salah kan saya ngomongnya. Koreksi ya kalau salah. Dan ini saya sudah coba putarin di kawasan hunian vertikal TNI. Oh yang mana nih yang kemarin yang komen, Bang coba ke hunian vertikal TNI udah lama. Nah ini sudah saya coba ke sini ya. Gimana menurut kalian nih yang kemarin minta-minta di liputan di kawasan ini. Dan di sini kan tadi kita sudah ngomong masalah ini ya, embung ya. Kan sudah dibangun lagi ya 24 embung lagi yang baru. Nah itu kan di depan sana ada embung JKW. Jadi sementara ini yang sudah ada kan 30 ditambah 24 berarti 54 ya. Nah dari 54 itu jujur aja teman-teman ya, saya itu baru tahu namanya itu ada embung MBH, embung JKW, embung Bin Polri,
embung apa lagi yang di dekat sana istana itu. Nah, itu ya embung PUPR. Terus ada embung yang saat ini itu saya belum begitu bisa menyebutkan nama-nama embungnya, apalagi nanti 59 embung. Hafal nggak tuh nanti kalian kalau pada saat keliling IKN ya kan? Jadi di masa depan ya mungkin ya sekitar 5 tahun 10 tahun ke depan tuh sudah mulai nih kita ya bisa menjelajah gitu ke kawasan-kawasan embung. Jadi buat kalian semua kalau ke IKN ya jangan lupa jangan cuma sehari, karena kalau cuma sehari kalian nggak akan bisa explore lebih jauh gitu karena banyak loh. Ya sementara ini aja ya yang baru terbangun sedikit aja itu kalian kalau cuma sehari saya yakin belum tempat-tempat yang lain belum kalian datangin loh. Ya banyak di kawasan IKN ini bukan cuma KIPP, biasanya kalian cuma KIPP kan depan istana. Nah banyak loh teman-teman kawasan-kawasan yang bisa kalian kunjungi, salah satunya adalah tuh Bendungan Sepaku Semoy ya. Di situ juga cantik apalagi sore hari atau pagi ya. Pagi itu jam-jam 6 itu kabutnya itu tebal. Karena di Bendungan Sepaku Semoy itu lebih sering ada kabut tebal di pagi hari ketimbang di KIPP. Sepengalaman saya ya. Jadi terkadang di Bendungan Sepaku Semoy itu sering sekali ada kabut pagi, tapi kalau di KIPP itu ya momen-momen tertentu aja dapatnya. Kalau kalian pada saat di KIPP ada kabut pagi, ya itu berarti rezeki kalian gitu. Karena nggak tiap hari gitu. Tapi kalau di Bendungan Sepaku Semoy itu pokoknya sering banget ya di situ kabut tebal di kawasan Bendungan Sepaku Semoy. Dan ini saya coba ngajak teman-teman semua ke kawasan hunian ini ya, hunian pekerja konstruksi yang awal-awal dibangun ya. Pertama kali dibangun ya kawasan IKN yaitu hunian ini teman-teman. Jadi dulu hampir tiap hari ya kita ya. Enggak, tiap minggu deh. Tiap minggu ya. Waktu itu kita tiap minggu mengupdate progres pembangunan ini, pembangunan hunian vertikal. Hunian pekerja konstruksi. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang di tahun 2022, 2023 ngikutin saya, ingat sekali lah ya ini bagaimana kawasan ini dulunya gitu ya dan sekarang bedanya bagaimana. Nah ini saya coba ngajak teman-teman semua ke kawasan inti Nusantara. Nah kan tidak jauh ya dari kawasan hunian vertikal TNI ke arah KIPP itu nggak jauh, KIPP lagi ke arah Istana Garuda tuh di sana sudah ada terlihat Istana Garuda itu nggak jauh teman-teman. Apalagi nanti kalau sudah ada jalan ini ya, jalan ini kan tembus sampai ke arah Jalan Grande itu di depan sana. Nah dari Jalan Grande itu kemungkinan juga nanti itu akan tembus lagi ya, ada tembusan lagi sampai ke arah training center, ya kan? Jadi ada jalan-jalan yang tembusan-tembusan seperti itu. Tapi sementara ini ya, kalau dari arah sini paling bisa jalannya lewat Jalan Sugoi 1C yang lagi dibangun saat ini, itu teman-teman. Nah ini dia untuk kondisi terbaru ya, untuk kondisi terbaru ke kawasan inti Nusantara, ya, tepatnya yang ada gedung-gedung Kemenko. Di depan kita ada gedung PUPR ya, yang wing 1, wing 2. Terus di bawahnya kemarin juga kita sudah lihat pembangunan masjid ya, masjid yang di komplek PUPR. Nah tuh ya di bawah ini. Nah ini dia kondisi terbarunya dan kita doakan aja ya semoga ya semua progresnya berjalan lancar, apalagi kan dalam waktu dekat saya dengar Wapres Gibran akan berkunjung lagi nih ke sini ya. Pokoknya lagi-lagi ya semangat terus buat semuanya para pekerja yang lagi melakukan aktivitas di lapangan. Selalu hati-hati ya, gunakan alat pelindung diri yang lengkap. Selalu ingat ada keluarga kalian yang menunggu kalian di rumah ya. Jangan lengah untuk selalu menggunakan alat pelindung diri. Itu sih yang bisa kita sampaikan ya buat teman-teman pekerja di sana ya. Itu semangat kalian, juga semangat kita yang benar-benar mendukung penuh ya pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Oke teman-teman semua, ini sudah sampai ya, sudah dari arah hunian vertikal TNI ke arah Istana Garuda. Demikian video untuk kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah candaan, mungkin ada kurang informasi, silahkan ditambahkan. Saya Diarana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.